Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar matematika tentang pecahan. Pecahan terdiri dari pecahan biasa, kemudian pecahan campuran, kemudian pecahan desimal, pecahan persen, dan pecahan senilai. Pecahan biasa adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Contoh 1/2. 1 adalah pembilang, 2 adalah penyebutnya. Kemudian pecahan campuran. Pecahan campuran terdiri dari bilangan bulat dan bilangan biasa, atau pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Contoh 7/5. 7/5 dijadikan pecahan campuran menjadi 1/2/5. Pecahan desimal. Pecahan desimal, pecahan yang menggunakan tanda koma. Contoh 0,5, 1,25. Yang keempat adalah pecahan persen. Pecahan persen adalah pecahan yang menggunakan lambang persen. Contoh 5%, 30%. Dan yang terakhir adalah pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan dengan perbandingan nilai dari pembilang serta penyebut yang sama. Contoh 2/5. Pecahan senilainya 4/10. Berbagai macam perubahan pecahan menjadi berbagai macam pecahan, baik pecahan biasa menjadi pecahan campuran, pecahan biasa menjadi pecahan desimal, pecahan biasa menjadi pecahan persen, pecahan campuran menjadi persen, dan pecahan persen menjadi pecahan desimal. Mari simak penjelasan berikut ini. 1. Pecahan biasa bisa diubah menjadi pecahan campuran atau sebaliknya. Contoh 3/2. 3/2 diubah menjadi pecahan campuran dengan cara dibagi pembilang dibagi dengan penyebut. Pembilangnya adalah 3. 3 dibagi 2 sama dengan 1. 1 dikali 2, 2 dikurang 1, maka dapatlah hasilnya 1, sisanya 1, penyebutnya 2. Contoh lain lagi. 7/3 sama dengan 7 adalah pembilang, kemudian dibagi dengan 3 sama dengan 3 kali berapa? Dekat hasilnya 7, 2. 2 dikali 3, 6. Kita kurangkan 7 dikurang 6, 1. Jadi hasilnya 7/3. Pecahan campurannya adalah 2, sisa 1/3. Penyebutnya adalah 3. Kemudian pecahan campuran dapat dijadikan pecahan biasa dengan cara kalta. Apa itu kalta? Kalta adalah kali tambah. Contoh 5 1/4. Kita kali kalta. 5 kali 4 sama dengan 20.
Kemudian ditambahkan 1. Ditambahkan 1. Tambah 1 sama dengan 21. Per penyebutnya 4. Jadi 1/4 pecahan biasanya adalah 21/4. Contoh satu lagi. Pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 1/4 sama dengan kalta kali tambah 1 kali 4, 4, kemudian ditambah 1 sama dengan 5 per penyebutnya adalah 4, 5/4. Kemudian lagi, pecahan biasa dapat dirubah menjadi pecahan desimal atau pecahan campuran bisa juga dijadi pecahan desimal. Contoh 1/2. 1/2 dapat dijadikan menjadi pecahan desimal dengan cara kita bagi pembilang dengan penyebut. Contoh 1 adalah pembilang dibagi dengan penyebut. 1 dibagi 2. 1 adalah kecil, supaya jadi bisa dibagikan dengan 2, maka diberilah bantuan dengan tanda 0, kemudian di sini diberikan 0. Jadi 10. 10 dibagi 2 adalah 5. 5 kali 2 10. Kurang habis. Jadi 1/2 bilangan desimalnya adalah 0,5. Contoh lain lagi adalah pecahan campuran. Pecahan campuran dapat kita jadikan barang bilangan desimal. Desimal adalah bilangan berkoma. Kita jadikan dulu menjadi pecahan biasa. Kalta kali tambah 5 kali 10 ditambah 5. 5 kali 10 adalah 50 ditambah 5 sama dengan 55, maaf. 55 per penyebut. Penyebutnya adalah 10. Jadi 55/10. 55/10 kita jadikan menjadi bilangan berkoma. Menjadi bilangan berkoma adalah dengan membagikan pembilang dengan penyebut. 55 dibagi 10 sama dengan 55 dibagi 10. 10 dikali berapa dekat 55 adalah 5. 5 kali 10 50 dikurangkan sisa 5. 5 kemudian diberi bantuan dengan koma, kemudian ditambahkan 0. 50 dibagi 10 sama dengan 5. Jadi hasil daripada pecahan campuran dijadikan sebagai pecahan biasa menjadi bilangan atau menjadi pecahan desimal adalah 5,5. Sebaliknya, pecahan desimal dapat dijadikan menjadi pecahan biasa atau campuran dengan cara 4,1 dijadikan sebagai pecahan biasa, yaitu kita lihat dengan belakang komanya. Bila belakang komanya 1, maka kita beri 01 tambah angka 1 berarti 10. 41 per belakangnya 1,
berarti nolnya 1. Diberi angka 1 berarti 10. Inilah triknya, cara mudahnya. 41 per 10. Kemudian lagi 0,24. 0,24 kita jadikan pecahan biasa adalah di belakang koma ada 1, 2. Ada 2 di belakang koma. Berarti 24 per 1, 2. Diberi angka 1 berarti per 100. 24 per 100. 24 per 100 bisa kita jadikan sederhanakan kembali, bisa kita jadikan dengan dibagi sama. Dengan menggunakan FWB bisa, atau kita bagi dengan bilangan yang sama. 100 dibagi 4. Bisa. Kalau 24 dibagi 4 bisa. Maka hasilnya adalah 6 per 25. Selanjutnya adalah mengubah pecahan biasa menjadi persen atau sebaliknya. Contoh, 1 per 2 kita bisa mengubahnya menjadi persen dengan cara kita kalikan penyebut dengan hasilnya menjadi 100. Karena persen adalah 100. Supaya didapat 100, supaya hasilnya menjadi 100, maka 2 dikali 50. Penyebutnya 50, maka pembilang juga dikali dengan 50. 1 dikali 50 adalah 50. 50 per 100 sama dengan, karena 100 adalah persennya 100, maka 50 dijadikanlah dengan lambangnya 50%. Contoh lain lagi, 3 per 4. 3 per 4 kita dapat jadikan dengan bentuk persen dengan perkalian 100, hasilnya 100, di mana 4 dapat dikalikan dengan 25, maka hasilnya 100. Maka bila penyebutnya 25, maka pembilangnya juga 25. 4 dikali 25 adalah 100, sedangkan 3 dikali 25 adalah 75. Maka bilangan 100 adalah bentuk persennya 25%. Sebaliknya, pecahan persen bisa dijadikan pecahan biasa dengan menjadikannya sebagai pecahan bentuk per 100. Contoh, 25% sama dengan 25 per 100. 25 per 100 dapat kita sederhanakan dengan dibagi 100 dibagi sama-sama dibagi 5. 25 dibagi 5 adalah 5 per 20. Kemudian 5 per 20 bisa masih disederhanakan, bentuk sederhananya adalah sama-sama dibagi 5. 5 sama dengan 5 dibagi 5 1,
Sedangkan 20 dibagi 5 adalah 4. Maka hasil dari 25% adalah bentuk pecahan biasanya adalah 1/4. Selanjutnya 60%. 60% dapat dijadikan pecahan biasa dengan mengubahnya menjadi bentuk per 100. 60/100 sama dengan sama-sama dibagi 10. 10 penyebut, 10 pembilang. 60 dibagi 10 adalah 6. 100 dibagi 10. 100 dibagi 10 adalah 10. Kemudian masih bisa disederhanakan kembali. 6/10 sama-sama dibagi 2. Penyebutnya 2, pembilangnya 2. Maka sama dengan hasilnya adalah 3/5. Bentuk sederhana daripada 60% adalah 3/5. Selanjutnya, pecahan campuran dapat dijadikan pecahan persen atau sebaliknya dengan contoh seperti berikut. 5/10 dapat dijadikan sebagai pecahan biasa dengan cara kalta kali tambah. 10 dikali 2 kemudian ditambah 5. 10 kali 2 20 tambah 5 adalah 25. Penyebutnya tetap 10. Kemudian untuk dijadikan sebagai persen maka kita harus dengan menggunakan per 100. Kemudian 100 dibagi 10 maka dapatlah hasilnya 10. Ya, artinya 10 dikali 10 100. Kemudian penyebutnya 100 maka pembilangnya juga dikali 10. 10 kali 25 adalah 250/100. Maka untuk persennya adalah 250%. Contoh lain lagi adalah 5/10 sama dengan kalta kali tambah. 5 kali 10 50 ditambah 5 adalah 55. Penyebutnya adalah 10. Kemudian untuk menjadikannya bentuk persen maka pernya adalah 100. 100 dibagi 10 adalah 10. Maka 10 penyebut, pembilang juga 10. Maka hasilnya adalah 10 dikali 55 adalah 550. Dijadikan bentuk persennya adalah 550%. Selanjutnya untuk kebalikan daripada persen menjadi pecahan campuran, yaitu contoh 215% sama dengan, karena persen adalah pernya 100, kita jadikanlah bentuknya pecahan biasanya. 215 per 100. 215/100 kita jadikan sederhana dengan dibagi, yang sama-sama bisa dibagi adalah dengan 5 penyebut,
pembilangnya juga 5. Maka hasilnya adalah 43 per 20. 43 per 20 bisa dijadikan sebagai pecahan campuran dengan cara kita bagi, karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Untuk pecahan campurannya adalah 43 dibagi 20 sama dengan 20 dikali berapa dekat 43 adalah 2. Kemudian 2 kali 20 adalah 40. Dikurang sisa 3. Jadi hasilnya adalah 2 sisa 3, penyebutnya adalah 20. 3 per 20. Contoh satu lagi, persen dijadikan ke dalam pecahan campuran. 150%. Untuk memudahkannya, kita jadikan sebagai pecahan biasa. 150 per 100. Kita sederhanakan bentuk sederhananya dengan cara dibagi sama, penyebut dan pembilang sama. Maka kita bagi menjadi dengan 50. Yang tertinggi kita dapat bagi 50. Sama dengan 150 dibagi 50 adalah 3. Sedangkan 100 dibagi 50 adalah 2. Maka hasilnya adalah 3 per 2. 3 per 2 adalah bentuk pecahan biasa, di mana bisa dijadikan sebagai pecahan campuran dengan dibagi 3 dibagi 2 sama dengan 1. 1 kali 2, 2 sisa 1. Jadi bentuk campuran daripada 3 per 2 adalah 1 per 2. Untuk selanjutnya adalah mengubah pecahan persen menjadi pecahan desimal atau sebaliknya. Contoh 19%. Dijadikan pecahan biasa adalah 19 per 100. 19 per 100 dijadikan menjadi pecahan desimal dengan bilangan berkoma, dengan cara pembilang dibagi dengan penyebut. Pembilangnya adalah 19 dibagi 100. 19 dibagi 100 tidak bisa. Supaya bisa, maka diberi bantuan dengan 0, kemudian diberikan 0. Jadi hasilnya adalah 190. Dibagi 100 sama dengan 1. 1 kali 100 adalah 100, sisa 90. 90 diberi bantuan kembali 0, jadilah 900. 900 dibagi 100 adalah 9. 9 kali 100 900. Habis hasilnya adalah 0,19. 25% kita jadikan menjadi pecahan desimal dengan cara jadikan pecahan biasa dulu 25 per 100. 25 per 100 dapat kita jadikan menjadi pecahan desimal dengan kita bagi pembilang dengan penyebut. 25 dibagi 100. 25 bagi 100 tidak bisa, maka diberi bantuan 0, di sini, kemudian tambah 0 di sini. 250 dibagi 100 sama dengan 2.
2 kali 100 200, kemudian kita kurangkan jadi 50. 50 diberi bantuan adalah 0 menjadi 500. 500 dibagi 100 adalah 5. 5 kali 100 adalah 500, kurang habis, maka hasilnya adalah 0,25. Kebalikannya adalah merubah bilangan desimal menjadi pecahan persen. Contoh 0,4 kita jadikan pecahan biasa karena di belakang koma adalah 1, maka nolnya 1 maka jadi 10. Di sini 4. Pembilangnya 4, penyebutnya 10. Untuk menjadikannya sebagai persen, maka kita buat pernya 100. 100 dibagi 10 adalah 10. Untuk mengalihkan penyebutnya menjadi 100 adalah dengan 10. 10 kali 10 adalah 100, maka pembilangnya juga dikalikan dengan 10. 4 kali 10 sama dengan 40. Untuk persennya adalah karena 100 adalah bentuknya persen, sudah berbentuk persen, maka dapat kita lambangkan dengan 40%. Untuk soal selanjutnya, contoh soal selanjutnya adalah 0,07. 0,07 kita jadikan sebagai pecahan biasa. Kita lihat di belakang komanya ada 21, 12, 12 diberi angka 1 jadi 100. Kemudian bilangannya adalah 7. 7 per 100. 7 per 100 sudah bisa kita jadikan langsung menjadi bentuk persennya, karena persen adalah pernya 100, maka 7%. Hasil dari 0,07 bentuk persennya adalah 7%. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Lebih dan kurang saya ucapkan mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.